peduli. Agam peduli. Ya, silakan Agam peduli. Nyalakan kamera Anda. Ya. Ya, silakan Bang. Halo, Ya, Bang Idris. Agam. Halo. Shalom. Ngomong-ngomong Agam ini setahu saya ini kayaknya dari Ambocie ini kayaknya nih. Ambocie. Muslim Bang? Selatan. Muslim, Bang. Muslim kok Shalom Bang? Waduh gawat Anda ini. Bang, di dalam hadis dikatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Nah, Itu namanya toleransi, Bang. tapi Islam tidak mengajarkan toleransi, Bang. Siapa bilang, Bang? Saya Muslim, saya masih bertoleransi. Iya, tapi kita tidak berbicara Anda, Bang. Anda toleransi, saya angkat topi, Bang. Artinya Anda orang yang baik. Tetapi sayang seribu sayang, ajaran Islam tidak mengajarkan begitu. Ajaran Islam mengajarkan, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Jadi saya tidak banyak berbicara. Saya hanya mau menyampaikan dan saya juga tidak bertanya, Bang. Saya hanya mau menyampaikan bahwa yang pertama, saya Muslim dan saya menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa siapapun dan bagaimanapun keyakinan masing-masing, saya yakini bahwa kita semua menyembah Tuhan walaupun dengan metode ritual ibadah yang berbeda. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya tidak meyakini, Berarti beda, Bang. saya tidak meyakini Yesus itu Allah. Iya, berarti beda, berarti Tuhan kita, betul? Beda. Iya. Lalu bagaimana kita menuju kepada jalan yang sama? Pasti kita menuju jalan yang berbeda, betul? Berbeda tentu melalui ritual ibadah yang berbeda. Namun yang saya yakini bahwa masing-masing kita punya Tuhan, tetapi yang Tuhan yang kita maksud pada akhirnya itu adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Esa. Nggak sama, Bang. Perintahnya beda, ajarannya beda. Saya kasih contoh, Bang, ya. Gini Bang, gini Bang, gini. Saya yakini bahwa Nasrani itu adalah agama melalui kitab Injil. Saya yakini 4 kitab yang telah turun, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Semua saya yakini kebenaran dan keberadaannya. Namun, persoalan keyakinan saya meyakini Nasrani, tidak. Saya tetap meyakini Islam. Namun, saya membenarkan bahwa Nasrani itu ada dan Nasrani itu juga bukan salah. Berarti Nasrani itu benar. Nasrani juga benar. Berat ini dia nggak percaya. Baik. Anda ada Al-Quran di situ, Bang? Nggak ada. Nggak Ada ada. di rumah di kamar. Anda tidak punya Al-Quran. Baik. Ada satu ayat, ya. Saya kutipkan misalnya sebentar ya. Sebentar ya, Bang ya. Sabar ya, Bang ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Bunyinya begini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Tadi barusan Anda katakan agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Tapi kenapa di sini dikatakan orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka? Kalau agama Nasrani itu benar, artinya ayat ini tidak jadi masalah supaya kamu mengikuti agama orang Nasrani, betul? Ya, kalau orang Nasrani nggak suka sama saya, nggak senang sama saya, nggak masalah. Tenang, ini kayaknya Anda salah paham nih. Gini Bang, menurut Anda agama Nasrani itu benar, betul? Benar.
Oke, menurut Al-Quran agama Nasrani benar atau salah? Kalau di Al-Quran ya jelas ada. Benar atau salah? Kalau benar atau salahnya saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli Nah, makanya saya bilang Bang, tolong Muslim yang naik ke sini itu Muslim yang ngerti agama Islam. Karena nanti kalau nggak ngerti agama Islam, saya di inbox lagi. Yang inbox saya bertubi-tubi. Kamu beraninya sama orang Islam yang awam. Nah, karena saya tidak mau lagi ada orang yang inbox seperti itu, sebenarnya sudah saya wanti-wanti. Tolong jangan naik ke sini kalau Islam awam. Bang. Gini Bang, saya kan juga sering mengikuti channel Bang Edis ini. Saya hanya mau menyampaikan ini terakhir Bang ya. Saya menyampaikan bahwa semua kita mempunyai ajaran masing-masing. Cuman saya tetap mengikut pada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena yang saya pahami bahwa apapun ketika hubungan sesama manusia pun juga tidak baik. Saya rasa itu Bang, tidak saya sepakat dengan Anda. Kristen dan Islam, apalagi kita sebagai anak-anak bangsa, apalagi baru kita ini merayakan HUT kemerdekaan, kita supaya berdampingan. Tetapi itu harapan kita. Kenyataannya kan nggak seperti itu, Bang. Kenyataannya banyak orang-orang Islam yang melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen. Lagi kebaktian digangguin, dibubar-bubarin. tidak semua Bang. Tidak semua bagaimana, Bang? Coba nih. Nih, Abang dari Padang kan? Sebentar, biar Bukan, pelan-pelan kita bicaranya, Bang. Abang dari Padang kan? Bukan, Abang saya dari Padang Sulawesi kan? Selatan, Bang. Bukan, Mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Bang. Selatan, tapi Agam. Ya, itulah NKRI Bang. Oke, baik. Abang dengar nggak kemarin kasus yang di mana? Teman-teman yang di Sukabumi? Sukabumi ya? Ya, tahu kan yang di Sukabumi kemarin? Yang mana tuh Bang? Saya nggak update. Cidahu. Kenapa? Yang di Cidahu tahu nggak? Enggak Bang, saya nggak update. Kenapa? Ya, abang ini banyak nggak taunya. Pantesan abang bilang nggak semua orang Islam begitu. Satu pun nggak ada yang abang tahu gimana. Nih saya kasih tahu. Kemarin di Cidahu ada kelompok orang Kristen yang sedang berkumpul. Mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Lalu datanglah sekelompok orang-orang Islam, dipecahin kacanya, diturunin salibnya, dibanting-banting salib itu. Sekarang saya tanya, apakah itu cerminan ajaran agama Islam? Itu bukan cerminan Bang. Itu cerminan agama Islam, Bang. Baik, sekarang saya tanya. Jadi kita tidak boleh menggeneralisir Bang. Baik, gini. Justru Islam, dengar Bang. Justru Islam yang tidak membenci salib itu bukan Islam. Saya kasih contoh. Di dalam hadis akan datang Nabi Isa. Betul? Betul. Tugas Isa nanti kalau datang ngapain? Salah satunya mematahkan salib. Betul atau salah? Tuh. Betul. Ketika Isa nanti datang mematahkan salib, Anda akan berdiri sebagai penentang dia atau berdiri di belakang dia untuk membantunya? Macet kan? Makanya saya bilang Bang, orang Islam yang mata-matain salib lagi latihan. Kita mata-matain salib dulu coy. Mereka lagi fitness Bang. Tunggu Isa datang. Nanti kalau Isa datang baru mereka rame-rame matain salib. Udah saya bilang Bang, kalau Anda bilang kita hidup berdampingan, kita berpelukan satu sama lain, saya setuju Bang. Tapi sayang seribu sayang Islam. Tapi sayang seribu sayang Islam tidak mengajarkan itu.
Jadi gini, Islam mengajarkan permusuhan kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, itu generalisir, Bang. Itu Bang, mengeneralkan. itu tidak bergeneralisir, Bang. Ada hadis-hadisnya, Bang. Semua. Saya nggak benci salib, cuman saya nggak meyakini. Saya Bang, nggak tapi membenci. sebagai orang Muslim, Anda nanti harus membantu Isa matahin salib. Masa Isa sendirian mata-matain salib? Ada berapa gereja yang mata-matain salibnya, Bang? Gimana? Ini Bang, saya cuma iseng aja tadi multi. Saya cuma mau menyampaikan itu bahwa yang pertama saya Muslim, tetapi saya nggak suka menjelek-jelekan agama ataupun keyakinan yang lain. Itu yang pertama. Bang, Yang di sini kedua- kita tidak saling menjelekkan, Bang. Kita di sini sedang berbicara apa yang menjadi fakta di dalam agama Islam dan apa yang menjadi fakta di dalam agama Kristen. Namun Dan- saya sangat tidak, saya sangat kalau hal demikian, oke, saya sepakat. Cuman saya sangat tidak sepakat kalau pengeneralisian, mengeneralkan sekelompok orang digeneralkan menjadi Islam. Saya Muslim tapi saya tidak melakukan itu. Artinya tidak semua, Bang. Baik. Itu dia. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Apakah Islam itu diukur dari apa yang Anda lakukan? Ya, Salah, Bang. Islam itu diukur dari apa yang Muhammad lakukan dan kerjakan, bukan yang Anda lakukan. Bagaimana Anda ini? Islam adalah apa yang Quran dan Muhammad ajarkan, bukan apa yang Anda lakukan. Tadi saya bilang, Bang, saya angkat topi, saya hormat, Bang. Kalau Abang bilang Abang Muslim, tapi Abang pengen menggandeng, bertoleransi terhadap sesama. Artinya Anda bagus, Anda orang yang baik, Bang. Tapi sayang seribu sayang, bukan itu Islam, Bang. Islam itu adalah ajaran yang memusuhi Yahudi dan Nasrani. saya tidak memusuhi, Bang. Iya, Saya Islam. itu Anda, Bang, bukan Islam. Coba, Bang, Anda pernah dengar nggak hadis ini? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan orang-orang Wahyudi akan sembunyi di balik pohon dan di balik batu. Tetapi pohon dan batu akan berkata, "Wahai kaum muslimin, di belakangku Wahyudi, silahkan bunoi mereka. Kecuali pohon Gorgot. Karena Gorgot adalah pohon Wahyudi." Ada hadisnya, Bang. Itulah kenapa, Bang, itulah kenapa mereka sangat benci dengan Israel. Benderanya diinjek-injekin. Bendera Israel. Sangat benci dengan Israel. Itu ajaran Islam, Bang. Oke lah, Bang, siap kalau gitu. Saya cuma itu aja sih menyampaikan bahwa saya Islam tetapi saya tidak benci Nasrani, tidak benci salib, tetapi saya tidak meyakini. Anda orang yang baik. Ya, tapi Ya, tidak terima mungkin kasih, Anda Bang. menjadi baik di detik yang sama Anda menjadi Islam, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Saya Baik. Mas Shalom, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya turunkan, Bang, ya. Nah, itulah teman-teman. Dilema. Memang dilema. Mau gimana? Makanya saya sudah bilang, tolong hadis-hadis yang menebar kebencian itu dihapuskan. Tolong itu dihapus hadis-hadis yang membuat Muslim itu membenci orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bayangin tuh hadisnya. Jikalau kamu bertemu dan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu. Gimana? Yuk, silakan, yuk. Ashraf. Bentar, ini PP hitam. PP hitam, Anda tidak bisa saya naikkan PP hitam. Karena Anda belum mencukupi. Followers Anda itu tidak mencukupi. Setidaknya Anda harus punya 200 atau 1000 orang gitu. Supaya Anda bisa menyalakan kamera Anda. Bustomi Ahmad, silahkan nyalakan kamera Anda. Salam. Nah, ini dia kawan lama saya. Bustomi Ahmad. Lama ini enggak. Saya sangat rindu akan tangan malaikat yang dari belakang yang menampol Anda. Jadi perkenalan teman-teman, Bustomi Ahmad ini membuat saya sangat terkesan. Karena waktu itu saya diskusi sama dia. Dia lagi semangat bercerita tentang firman Allah. Tangan malaikat menampol dia. Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan Bustomi? Enggak cuman ini aja, ini pengen lama enggak masuk komal-komal live Bang Edis.
Bustomi, kenapa Anda kok masih Islam saja? Kapan kabar Saya bangga bahagia? dengan Islam, Bang. Kapan kabar bahagia itu saya dengar? Yaitu kabar meninggalkan Muhammad. Nggak bisa itu, Bang. Bang, Iman saya udah mantep, Bang. Begini, bagaimana Bang Idris. mungkin Anda mengikuti orang berdosa? Bukankah Muhammad itu orang berdosa? Iya, tapi kan sudah ini, Bang, sudah dimaafkan semua dosa Di kesalahan. mana dalilnya? Di surah Al-Fatihah ayat 2 itu kalau nggak salah ada, Bang. Iya, tetapi permasalahannya adalah dia kan tetap orang berdosa yang patut diteladani, yang patut dicontoh, yang patut diikuti, yang berdosa atau yang suci. Yang suci. Iya, yang suci siapa? Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa juga termasuk orang yang suci. Sebutkan yang suci selain Isa Zaki. dalam Al-Quran. Siapa lagi tuh? Hmm. Nabi Musa. Mana ada dalilnya Musa suci? Musa pernah membunuh orang nggak dalam Al-Quran? Kalau di Alkitab itu 2 kali membunuh orang Nabi Musa, Bang. Siapa bilang Musa tidak pernah membunuh orang di dalam Bible? Di dalam Bible jelas-jelas Musa jelas-jelas dia pernah membunuh orang. Di dalam Al-Quran Musa pernah membunuh orang nggak? Kalau di Al-Quran itu 1 kali membunuh orang Ya. Nabi Musa. Baik, apakah Kalau dia di- suci? Termasuk suci karena itu orang yang Dalilnya- disucikan, bukan suci dalilnya- tapi disucikan. Dalilnya mana? Namanya juga para nabi, Bang. Bustomi. Ada di Al-Quran itu surah. Sekarang saya tahu kenapa. Sekarang saya tahu kenapa Anda masih Islam. Karena Anda malas belajar. Oke lah Bustomi. Nggak kebenaran. Saya sarankan kepada Anda untuk belajar lagi supaya Anda tidak asal bicara. Anda bilang Muhammad Musa nabi yang suci dari mana? Bukan suci tapi disucikan, Bang. Di mana dalilnya Ya. Musa disucikan? Ada di Al-Quran itu saya malas yang membuka. Nah, itu kan sudah saya bilang. Alasan Anda jadi Islam karena Anda malas mempelajari Al-Quran. Seandainya Anda rajin mempelajari Al-Quran, Anda pasti akan meninggalkannya. Gitu. Ya, gitu aja Bustomi. Saya sarankan Anda belajar lagi agama Islam. Nanti kalau udah belajar baru datang kemari. Oke, terima kasih Bustomi. Halo teman-teman Jagodut, jumpa lagi dengan Jagodut Channel. Diskusi agama adalah ruang penting untuk memperluas pemahaman, baik terhadap keyakinan sendiri maupun terhadap kepercayaan orang lain. Dalam perbedaan tafsir dan praktik, kita diajak untuk menyadari bahwa nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan pencarian kebenaran adalah fondasi yang kerap hadir dalam banyak tradisi keagamaan. Karena itu, dialog yang jujur dan terbuka dapat menjadi jembatan untuk memperkuat toleransi dan menghargai keragaman. Namun, diskusi agama juga menuntut kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ketika keyakinan bersifat sangat pribadi dan menyentuh aspek yang terdalam identitas seorang, penting bagi setiap peserta diskusi untuk menjaga sikap saling menghormati dan menghindari pemaksaan pandangan. Dengan pendekatan ini, diskusi agama tidak menjadi ajang perpecahan, melainkan menjadi sarana memperkaya batin dan memperkuat kemanusiaan bersama. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.